Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Denny Wahyudi Kurniawan. Saya akan share lagi ini pengalaman mengurus sekolah anak di Australia, terutama terkait dengan biaya. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya, bahwa untuk bisa membawa anak, terutama di Queensland, itu kita harus aplikasi ke Dinas Pendidikan Australia ya. Di sini istilahnya kalau di Queensland disebut dengan Temporary Resident Admission ya, atau izin masuk sekolah bagi penduduk temporer atau penduduk sementara. Jadi mahasiswa ataupun mereka yang datang ke sini untuk kerja itu harus mengurus TRA ya, ke EQI, Education Queensland International. TRA itu semacam COE, kalau COE kan dari kampus, nah ini TRA itu untuk sekolah. Mungkin di negara bagian lain bisa cek ke dinas pendidikan di state-nya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang sering ditanya itu adalah apakah anak kita harus dibayar sekolah atau tidak? Jawabannya, yang pertama, setiap orang yang akan sekolah ke Australia itu harus membayar ya, biaya tuition fee ataupun biaya SPP ya. Jadi kalaupun nanti kita daftar ke EQI, itu akan ada rincian biaya berapa yang harus dibayar. Biasanya dihitungnya per semester ya. Kita akan melihat sebetulnya anak ini harus membayar berapa setiap semesternya gitu ya. Nah, namun di luar itu, ketika kita mengaplikasi TRA, itu akan bayar biaya registrasi itu kurang lebih kemarin 275 ya. Saya cek lagi, nanti saya cantumkan di layar ini ya berapa. Nah, itu kalau kita lihat biayanya itu sangat besar gitu ya. Saya cek itu sekitar 5.000 per tahun gitu ya. Mungkin kabar baiknya minimal untuk kebijakan di Queensland itu ada fee exemption, ada program fee exemption, artinya ada beberapa kriteria anak yang dibebaskan biaya sekolahnya tergantung kepada status visa dari orang tuanya ya. Fee exemption ini hanya berlaku di sekolah negeri ya, jadi state school. Jadi kalau kita masuk ke primary school, ke SD negeri atau ke state high school ya, ke SMP dan SMA negeri di sini, fee exemption ini bisa berlaku. Kalau kita masukin anak sekolah di sekolah swasta, tentunya tidak ada exemption ya, tidak ada pembebasan biaya atau subsidi dari negara. Kita harus bayar full gitu. Nah, ini mungkin kriteria ini hanya berlaku di Queensland ya, di Brisbane dan sekitarnya. Nah, siapa ini yang dibebaskan ya? Yang pertama itu syaratnya adalah New Zealand citizen. Jadi penduduk New Zealand itu tidak dikenai biaya apapun ya ketika sekolah di Australia ya. Nah, kita mungkin pasti nggak masuk ini. Yang kedua adalah kalau orang tuanya atau pemegang visa utama itu adalah primary student yang berada di postgraduate sector atau PhD ya. Jadi PhD, karena PhD itu rata-rata postgraduate research sector, maka dia juga dapat visa exemption ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kalau kita kuliah di Australia master by research ya. Jadi ini tolong dipertimbangkan juga mungkin bagi orang tua yang ingin datang ke Australia, yang ingin membawa anak yang master, sebaiknya ambil master by research, jangan master by course atau master by art ya. Karena nanti kalau di Queensland itu tidak bisa mendapatkan fee exemption. Dua student ini, PhD sama master by research, itu juga ada pengecualian kalau misalkan negaranya mensupport atau memberikan dukungan untuk sekolah anak, ya itu tetap tidak bisa mendapatkan fee exemption. Terus yang keempat, kriteria keempat yang bisa mendapatkan fee exemption itu adalah primary student visa holders yang mendapatkan beasiswa dari pemberi beasiswa tertentu. Nah, siapa? Ya kalau misalkan kalian dapat beasiswa dari AusAid ya, dari pemerintah Australia, ya seperti AusAid Scholarship atau ada ADS dulu ya, atau AS, kemudian ALA, Australian Regional Development Scholarship, kemudian Australian Leadership Awards Fellowship, kemudian Prime Minister Pacific Award. Pokoknya kalau dapat beasiswanya dari pemerintah Australia itu kemungkinan bisa mendapatkan fee exemption. Nah, kemudian yang kelima yang mendapatkan visa exemption itu adalah dari Commonwealth Government ya, seperti Endeavour Scholarship and Fellowship ya, kalau misalkan orang Inggris atau negara Commonwealth, atau Queensland University Scholarship. Nah, ini kalau misalkan kita dapat beasiswanya dari kampus di Australia, itu juga bisa mendapatkan fee exemption.
Nah, kemudian yang kriteria keenam itu adalah mereka yang di luar subclass visa 500, artinya di luar mereka yang mendapatkan visa di luar visa student, itu juga bisa mendapatkan visa exemption. Ini sebetulnya ada daftarnya ya, tapi saya cek itu rata-rata memang yang kalau datang ke sini adalah mereka yang masuk visa kerja ya, visa kerja sementara, kecuali untuk WHV. Jadi di luar WHV itu memang kalau misalkan kita kesininya dapat visa kerja, kemungkinan bisa mendapatkan visa exemption juga. Nah, ini saya akan share linknya ya, 2 link dari dokumen ini di deskripsi video ini ya. Memang itu salah satu concern ya, bagaimana orang tua itu akan membawa anak-anak ke Australia itu apakah harus bayar biaya sekolah atau tidak kalau ke sekolah negeri ya. Semoga informasi ini sedikitnya bisa membantu atau memberikan gambaran. Tentunya nanti ke aplikasi visa ini akan ada pengaruh gitu ya. Kalau misalkan kita bisa mendapatkan exemption, maka kita tidak perlu menunjukkan kemampuan membayar biaya anak sekolah gitu ya. Pengalaman saya dulu kalau misalkan tidak eligible atau tidak masuk kelompok yang mendapatkan fee exemption, ketika aplikasi visa kita selain menunjukkan kemampuan untuk bisa menanggung ya living cost atau tuition fee, kita juga harus bisa menunjukkan kemampuan untuk bisa membiayai sekolah anak yang itu besarannya cukup besar juga gitu ya. Yang mungkin bisa sampai 15.000 sampai 20.000 gitu ya untuk 1 tahun. Tolong diperhatikan kalau yang mau sekolah, apa jenis negeri yang kita ambil, jenis visa yang kita ambil, mungkin bisa tanya ke agennya atau bisa tanya juga ke EQI secara langsung kalau yang mau ke Queensland supaya informasinya bisa lebih valid. Semoga membantu, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan bisa subscribe. Terima kasih, semoga berhasil, lancar persiapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.